Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Elegan dan syar'i. wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Kabair. Kita masuk pada dosa besar yang ke-16, yaitu syahadatus zur, persaksian palsu. Persaksian syahadatus zur, sekalian, ada beberapa makna. Yang pertama itu persaksian palsu. Dia menjadi saksi-saksi palsu. Saksi di pengadilan, ya saksi di segala urusan, menjadi saksi palsu. Menjadi notaris, bersaksi palsu, menjadi saksi di pengadilan, saksi palsu, menjadi pengacara, pembela sebagai saksi palsu. Dalam banyak perkara. Yang kedua, makna saksi palsu syahadatus zur, yaitu menghadiri, mempersaksikan acara-acara syirik, menghadiri acara-acara syirik,
ikut nimbrung di labuan, ikut nimbrung di acara sesajen, ikut nimbrung di acara-acara syirik, maka ini akan menjadi bagian daripada syahadatus zur, mengikuti perayaan agama kafir atau agama musyrikin, juga terlibat di situ, ikut menjadi pengurus atau panitia, atau ikut menjaga kelangsungan acara kesyirikan. Ini adalah termasuk syahadatus zur. Yang ketiga, termasuk syahadatus zur adalah mempersaksikan kemaksiatan. Menjadi saksi-saksi kemaksiatan. Menjadi panitia dangdut, hadir di acara dangdut, atau menjadi pendangdutnya, umpamanya juga, atau ikut memakmurkan di situ, ikut jualan di acara, yakni dangdutan, acara maksiat, acara-acara yang penuh dengan yakni penyimpangan. Ini semuanya masuk di dalam syahadatus zur. Lalu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu di antara ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman, yaitu walladzina la yashhaduna zura. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah mereka yang tidak mempersaksikan az-zur, tidak mempersaksikan berbagai macam kepalsuan, tidak menjadi saksi palsu, tidak menjadi orang yang terlibat dalam acara-acara kemaksiatan atau acara-acara kesyirikan, kekafiran. Ini semuanya masuk dalam ini menjadi para saksi palsu, syahadatus zur. Kita diajarkan dalam agama kita untuk menjadi saksi-saksi keadilan. Menjadi para saksi, yakni keadilan. Sebagaimana diantaranya, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam yakni beberapa ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina bil qisti, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan, syuhada'a lillah, menjadi saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala, walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri kalian sendiri. Meskipun persaksian itu akhirnya merugikan diri kalian sendiri, atau merugikan wal walidain, kedua orang tua kamu, wal aqrabin, merugikan para kerabat, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Seandainya dia ini kaya atau fakir, yang jelas Allah harus lebih diutamakan. Yang Allah memerintahkan kita untuk menjadi para saksi-saksi keadilan. Syuhada lillah, menjadi para saksi-saksi kebenaran, saksi keadilan, menjadi qawwamina bil qisti, orang-orang yang mereka menjadi penegak keadilan. Fala tattabi'ul hawa, maka jangan mengikuti hawa nafsu, anta'dilu, yang kemudian kalian menyimpang dari kebenaran. Ini adalah diantara yang Allah perintahkan agar kita menjadi saksi dalam perkara kebenaran. Jangan menjadi saksi dalam perkara kebatilan. Dalam ayat yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'tilu huwa aqrabu littaqwa. Wahai orang yang beriman,
Jadilah kalian para penegak keadilan, menjadi saksi-saksi keadilan. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, sungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Sehingga tuntutan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Bapak sekalian, hendaklah menjadi para saksi keadilan. Jangan menjadi saksi palsu. Ya, termasuk saksi palsu membuat laporan-laporan dusta, kemudian diteken proyek 500 juta, kemudian yang dicairkan hanya 300 juta, yang 200 juta ditilep, tapi kemudian laporannya itu 500 juta, teken, tanda tangan. Ini adalah termasuk saksi palsu. Saksi palsu. Semua yang mereka teken tanda tangan padahal itu adalah kepalsuan, data-data palsu, ini semuanya masuk dalam yaitu syahadatuz zur, yaitu menjadi para saksi palsu. Seorang mukmin diajarkan oleh agamanya untuk menjadi orang yang tetap di atas keadilan dan kebenaran walaupun harus toh nyawa. Jangan sampai dia menggadaikan agamanya hanya untuk meraih meraih keuntungan duniawi. Dalil yang kedua, Mas sekalian, bawakan wafil athar. Di dalam athar itu bisa hadis Nabi, bisa riwayat, perkataan sahabat atau perkataan salaf. Di dalam athar dikatakan, adalah syahadatuz zur bil isyraki billah. Qala Allah Ta'ala fajtanibu rijsa minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Dalam sebuah athar dikatakan Allah telah menyamakan syahadatuz zur dengan syirik. Allah mensejajarkan antara syahadatuz zur dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam kerusakan yang ditimbulkan. Dampaknya bagi manusia, syahadatuz zur lebih dahsyat dibandingkan dengan syirik. Kalau syirik itu rata-rata yang berkaitan dengan kepribadinya dia, amalan pribadi. Tapi kalau syahadatuz zur itu pasti akan melibatkan kerugian orang lain. Karena dia telah menjadi saksi palsu, sehingga akan merugikan orang lain. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, fajtanibur rijsa minal awthan. Jauhkanlah oleh kalian ar-rijs, barang najis. Minal awthan itu dari berhala-berhala. Perbuatan syirik, Bapak sekalian, adalah perbuatan najis. Maka dikatakan musyrikin, kata Allah, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Boten najis jasadipun, ditemek lajeng dadi najis, boten makaten. Tapi najis perbuatanipun, najis kesyirikan yang dia lakukan. Maka orang-orang musyrik, kafir, musyrik, mereka tidak boleh masuk ke Haramain, dua tanah suci Mekah, Madinah. Mereka adalah najis. Wajtanibu qaulaz zur, dan jauhkanlah oleh kalian perkataan palsu. Perkataan palsu. Ucapan-ucapan palsu, ucapan dusta, perbuatan dusta, persaksian palsu. Ini adalah termasuk diantara yang disebutkan jeleknya syahadatuz zur disamakan dengan perbuatan syirik. Perbuatan yang keji dan membahayakan. Berikutnya, hadis berikutnya itu
dhaif, tidak kita baca. Kemudian berikutnya, qultu, aku katakan, kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimallahu ta'ala, syahiduz zur, adapun saksi palsu, qadir takaba adzaim, saksi palsu itu dia telah melakukan berbagai macam kejahatan-kejahatan besar. Dia telah melakukan yaitu kejahatan-kejahatan besar. Dampak persaksian palsu itu perkara-perkara yang besar. Satu, kata beliau, al-kadhibu wal iftira. Orang yang menjadi saksi palsu itu dia telah melakukan al-kadhib, kedustaan. Wal iftira, membuat-buat, yakni kepalsuan. Dia telah berdusta dan membuat-buat kepalsuan. Bapak sekalian, agama kita mengajarkan untuk senantiasa jujur, jangan pernah berdusta. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian senantiasa bersikap jujur. Karena sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Akan menuntun ke surga. Karakter kaum mukminin, sekalian, dididik oleh agamanya untuk dia jujur. Jangan sampai dia menjadi pendusta. Wa inna rajul yataharra bisidqi. Dan ada seorang yang mereka membiasakan untuk senantiasa jujur. Dan dia terus senantiasa jujur. Hatta yuktaba indallahi siddiqan. Sampai dia kemudian dicatat di sisi Allah menjadi orang yang mereka jujur. Allah tegaskan wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian wahai kaum mukminin orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang jujur. Di antara pelajaran yang sangat besar dari kisah sahabat Ka'ab bin Malik adalah kisah kejujuran. Ka'ab bin Malik di antara sahabat yang tidak ikut berangkat perang Tabuk. Padahal sudah siap-siap, badan sehat, kendaraan sudah disiapkan, perbekalan sudah siapkan, tapi ibaratipun nyuwun ngapunten gelibat sampai akhirnya tidak berangkat, sampai Nabi pulang, ini tidak berangkat. Kemudian sepulang Rasulullah SAW dari perang Tabuk, tiang-tiang munafik, orang-orang munafik, mereka berlomba-lomba untuk unjuk muka ke hadapan Nabi dan menyampaikan berbagai macam alasan-alasan dusta yang mereka sampaikan kepada Nabi, dan alasan mereka diterima oleh Nabi. Adapun hatinya diserahkan kepada Allah SWT. Ka'ab bin Malik datang dalam keadaan lunglai, dalam keadaan merunduk, dalam keadaan menundukkan mukanya. Seandainya dia mau membuat alasan dusta, pasti akan selamat di hadapan Rasulullah SAW. Tapi Ka'ab bin Malik tahu persis bahwasanya beliau adalah seorang nabi rasul yang pasti akan diberitahukan oleh Allah tentang kedustaan Ka'ab bin Malik. Maka dia memilih jujur. Ini menyatakan apa adanya. Tidak ada alasan tentang tidak berangkatnya Ka'ab bin Malik. Sampai akhirnya diboikot oleh Nabi dan para sahabat selama 50 hari. Yang sampai kemudian membuat dadanya sesek dan sumpek dan sempit. Kemudian turun ayat yang menyatakan diterimanya taubat Ka'ab bin Malik. Dan kemudian Allah jadikan sebagai percontohan orang-orang yang jujur.
Sekalian, kejujuran itu bagaimanapun juga akan membawa kepada keberuntungan dunia maupun akhirat. Adapun slogannya orang yang putus asa dan tenggelam dalam kefajiran, maka dia katakan zaman saiki kok jujur zaman saiki ajur. Enggak, jujur zaman sekarang ya tetap untung karena yang menyegaskan demikian adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita diperintahkan untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang jujur. Wa kunu ma'as shadiqin. Adapun dusta itu adalah sifatil munafikin. Yang mereka adalah para pendusta. Membuat persaksian-persaksian yang palsu. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, kata Allah. Ketika orang munafik datang kepada Rasulullah SAW dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bersaksi, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah tahu ya Muhammad engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menjadi saksi bahwa orang-orang munafik adalah pendusta. Karakter dusta itu adalah ini karakternya orang-orang munafik. Dan agama di dunia ini tidak ada agama yang tegak di atas kedustaan seperti Syiah Rafidhah yang markasnya sekarang di Iran. Yang agamanya tegak di atas asas kedustaan yang diantara perkataan mereka at-taqiyatu dini man la taqiyatalah la dinalah. Taqiyah berdosa itu adalah agamaku wa dinu abai, dan agama kakek moyangku. Barang siapa yang dia tidak bertaqiyah maka dia tidak punya agama. Syiarnya zina. Sehingga semakin banyak nikah mut'ah, itu nikah yang akidnya adalah zina, kawin kontrak, maka dia semakin mulia. Ini adalah agama Syiah. Yang tidak akan pernah bertemu dengan Islam sampai seakar-akarnya. Sehingga tidak ada orang yang mengajak mereka ini bersatu antara Sunni dan Syiah, kecuali satu, dia adalah orang yang bodoh tentang hakikat Syiah dan Islam. Atau yang kedua, orang yang punya niat yang busuk atau niat yang buruk yang akan merusak Islam dan kaum muslimin. Dan tidak pernah ada ide persatuan itu dari Syiah, nggak pernah ada. Yang ada selalu datang dari orang-orang yang menisbatkan ahlu sunnah atau kaum muslimin secara umum, yang selalu mereka akan tertipu dengan tipuan-tipuan ini orang-orang Syiah Rafidhah. Sekalian, kejahatan saksi palsu ini satu, dia akan termasuk di antara orang-orang yang berdusta dan membuat-buat ini kepalsuan. Dan Allah menegaskan, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan petunjuk orang yang mereka melampaui batas selagi pendusta, menjadi tukang dusta. Dan Nabi juga menegaskan, yutbi'ul mu'min ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadhib. Seorang mukmin itu tabiatnya bisa ditabiatkan segala macam. Keburukan bisa terjadi pada orang mukmin, tapi tidak berkarakter khianat dan kadhib. Karakter khianat dan kadhib itu akan jauh daripada karakternya seorang mukmin. Khianat dan kadzib itu adalah karakternya orang-orang munafik yang agama mereka memang ditegakkan di atas kedustaan. Yukhati'unallaha wa rasulahu amanu. Mereka inginnya menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Yang kedua, di antara kejahatan ini persaksian palsu, orang yang mereka menjadi saksi palsu. Annahu zalamalladzi syahida alaih hatta uhida bisyadati maluhu wa irduhu wa ruhuh. Sesungguhnya orang yang memberikan persaksian palsu itu dia telah zalim kepada orang yang kemudian dijatuhi salah. Karena persaksian dia, maka kemudian dia diputuskan salah. Karena persaksian dia, maka dia diputuskan salah. Karena hakim itu
hanya memutuskan sesuai dengan zahir yang nampak. Hakikatnya tidak tahu, yang diterima adalah dari ini data-data yang masuk persaksian, sehingga termasuk persaksian ini kalau dia persaksiannya palsu, hakim akan memberikan keputusan yang salah. Sehingga tanahnya kerampas, kehormatannya kerampas. Yang harusnya dia bukan maling, dituduh maling. Zaman sekarang, ya ini kadang orang tidak memperjelas perkara, kejar-kejaran, kemudian teriak maling, kemudian yang ngejar, yang justru akan nangkap maling, dianggap maling. Lalu orang bersaksi, oh iya saya tahu ini maling, ini saya juga tahu, padahal nggak tahu. Ini saksi palsu. Akhirnya yang tidak maling ini justru malah dijebloskan ke dalam penjara. Dia terkoyak kehormatannya. Karena yang tadinya orang baik, dikenal baik, ternyata kemudian dianggap oleh orang-orang maling karena persaksian orang tadi, persaksian palsu tadi. Kadang-kadang persaksiannya membuat tanahnya hilang. Karena dia bersaksi, oh itu tanah ini bener ini lemai kui, itu lemai sengiki. Dia jadi saksi palsu. Akhirnya menjadikan haknya orang ini terambil. Atau bahkan malah bisa mengambil nyawanya. Nyawa orang terbunuh karena kesaksian palsu ini orang tersebut. Sekalian, ini adalah kezaliman, ini adalah kejahatan kedua. Dampak daripada persaksian palsu adalah bisa merampas ini haknya orang. Karena akhirnya dia dijatuhi salah disebabkan karena persaksian palsu orang tersebut. Maka kata Rasulullah SAW, boleh jadi di antara kalian itu ada yang ini ketika ada orang mengadukan masalah, boleh jadi di antara kalian itu ada orang yang pandai bersilat lidah. Ngomongnya pinter. Sehingga dia bisa menyampaikan dengan perkataan yang memukul, sehingga bisa seakan-akan mengesankan yang tadinya salah menjadi benar. Kalau sampai aku memutuskan perkara dan memberikan kepada Anda sepotong, yakni haknya saudaranya, maka jangan diambil, karena berarti saya telah memberikan Anda potongan dari api neraka. Kalau tahu, karena setiap orang akan tahu hakikatnya, janjinya dia benar atau salah itu akan tahu. Kalau ternyata dia salah, kemudian diputuskan hakim benar, karena persaksian palsu seseorang itu, sehingga dia mengambil haknya saudaranya, maka jangan diambil, karena berarti dia telah mengambil potongan neraka. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Maka orang zaman dulu, Masya Allah, ada 2 orang transaksi tanah. Terus ternyata yang beli tanah ini ngeduk, kok ada harta kayak harta karun. Harta karun emas yang ada di situ. Kalau antum yang beli tanah kira-kira gimana? Alhamdulillah, nemu barang. Ini beli tanah dapat bonus emas kilo atau emas kilo. Tapi orang ini enggak. Orang ini datang kepada penjualnya, saya hanya beli tanah. Saya tidak beli tanah, saya tidak beli ya ini harta yang di dalam tanah. Dia kembalikan kepada penjualnya. Yang jual enggak, saya menjual semuanya. Enggak, ya ini saya tidak menjual tanahnya aja, semua yang di situ tak jual semuanya. Enggak mau ngambil. Karena khawatir masing-masing memakan haknya orang lain. Sampai naik ke pengadilan. Kasusnya naik ke pengadilan. Hakimnya pun hakim yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Bukan hakim yang geragas. Kemudian malah disikat ini haknya orang lain. Hakimnya pun hakim yang ini tahu agama. Dan bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian katanya, bapak punya anak perempuan? Punya. Bapak punya laki-laki? Punya. Kawinkan aja, kasihkan dia. Selesai. Sudah. Ini keputusan hakim begitu. Ini adalah orang-orang yang mereka urusannya adalah selamat dari memakan hartanya orang lain. Ingin menyelamatkan diri dari ini mengambil haknya orang lain.
Ini yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Annahu dhalamal ladzi syaidalah bi ansaqa ilaihil mal al-haram fa akhadau bisadatihi wa wajabat launar. Kejahatan yang ketiga, dampak daripada saksi palsu, persaksian palsu itu, dia telah mendolimi orang yang dianggap benar padahal salah. Kenapa dia mendolim? Karena dia orang tersebut kemudian mendapatkan jatah yang bukan haknya. Sengketa tanah. Padahal tanah ini adalah miliknya si B yang divonis salah. Sehingga tanah itu kemudian menjadi milik A. Karena persaksian palsu daripada orang tersebut. Maka dia telah memberikan potongan neraka kepada orang yang dia persaksikan memiliki hak tadi. Maka ini adalah kezaliman kepada orang tersebut. Berarti dia telah mengantarkan orang tadi ke neraka. Karena dia telah mengambil haknya saudaranya. Ini adalah kezaliman kepada orang tadi. Yang keempat, yang ketiga ini, maka dikatakan tadi, hadis yang kita sampaikan tadi, man qadaitu lahu min mali akhihi bi ghairi haqqin la ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Kata Nabi, barang siapa yang aku putuskan baginya harta saudaranya tanpa hak. Barang siapa yang aku putuskan untuknya itu harta saudaranya tanpa hak. Artinya Nabi memberikan keputusan yang salah karena persaksian seseorang. Atau karena diantara yang mengadukan itu ada yang pandai bicara sehingga yang salah menjadi benar, yang benar nampak salah. Kalau aku telah memutuskan perkara untuk dia dan itu adalah dia mengambil hak orang lain tanpa hak, layak khudhu, jangan diambil. Fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar, karena aku telah memberikan potongan neraka kepada dia. Kalau dia tahu itu bukan haknya, maka ini jangan diambil walaupun diputuskan oleh hakim. Yang keempat, dampak yang keempat, akibat persaksian palsunya itu, annahu abaha ma harramallahu wa asamahu minal mali wad dami wal ird. Dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan dan Allah jaga. Harta, darah, kehormatan itu dalam agama kita, Bapak sekalian, terjaga, terlindungi. Yang bahkan Nabi menyampaikan khutbah di hadapan ratusan ribu kaum muslimin di Haji Wada. Yang Nabi katakan, ala inna dima'akum, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Kahurmati yaumikum hadha, wa syarikum hadha, wa baladikum hadha. Ketahuilah, kata Nabi, darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram. Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, dan negeri ini. Artinya terjaga. Tidak boleh harta seorang mukmin dia ambil, dimakan dengan cara yang batil. Tidak boleh dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang mukmin, janganlah kalian saling makan harta manusia dengan cara yang batil, harta kalian dengan cara yang batil. Yaitu mengambil hak-haknya saudaranya. Kehormatan seorang mukmin haram. Harus dijaga. Tidak boleh dia jatuhkan kehormatannya. Apalagi nyun ngapunten pemimpin. Tidak boleh menjatuhkan kehormatan pemimpin di hadapan rakyatnya. Akan bisa menjadikan kekacauan. Kekacauan. Sekarang ini orang yang bisa mengobral aibnya pemimpin itu dianggap jantan.
Orang yang tidak berani dia membongkar-bongkar aibnya penguasa itu dianggap ya ini banci. Maka dikatakan oleh ulama kaum muslimin, Syekh Muhammad At-Tamimi, di antara perilaku jahiliyah adalah menganggap orang yang mereka bisa mengobral aibnya penguasa itu adalah sebuah sifat lanang tenan, jantan, ini lelaki betulan. Dan orang yang mereka tidak mengungkap aibnya penguasa dianggap ya ini sikap, ya ini pengecut. Padahal itu hanya akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Akan menimbulkan ya ini huru-hara di tengah-tengah masyarakat. Imam Ahmad bin Hambal, bos sekalian, itu dalam kondisi mazlum, terdolimi. Ditangkap, dipenjara oleh penguasa yang ulamanya para ulama Mu'tazilah, yang akidah yang mereka memaksakan akidah Quran makhluk. Itu Imam Ahmad sampai di penjaranya bukan seminggu, 2 minggu, tapi sampai 3 generasi penguasa. Sehingga waktu yang lama. Dan Imam Ahmad tidak kemudian memanfaatkan kondisi terdoliminya itu untuk menggerakkan manusia melawan penguasa. Karena dampak yang akan timbul jauh pasti akan lebih mengerikan. Tumpahnya darah-darah kaum muslimin. Yang kalau darah muslimin tumpah satu orang muslim, itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Yang Nabi katakan, ini la dunya wa ma fiha ahwanu 'ala Allah min qatlil muslim bi ghairi haq atau kama qala. Dunia dan seisinya hancurnya. Ini la zawalu dunya wa ma fiha. Sungguh kehancuran dunia dan seisinya itu lebih ringan di hadapan Allah dibandingkan dengan tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Datang pada Imam Ahmad. Ini ulama-ulama Baghdad yang mengeluhkan telah merasa muak dengan kepemimpinan penguasa yang ada. Dan urusannya urusan agama, urusan akidah. Lalu mereka ingin minta, minta rekomendasi dari Imam Ahmad, dukungan untuk memberontak. Imam Ahmad nasihatkan, jangan. Pikirkan ini dampak yang akan muncul. Sekalian, ini Imam Ahmad. Sehingga para ulama ketika mereka berbicara dan mengambil sikap itu semuanya berdasarkan ilmu, bukan hanya dengan semangat, bukan semata-mata dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu yang berkaitan dengan masalih dan mafasid. Darah muslimin itu mahal. Hartanya haram, darahnya haram, kehormatannya haram. Sehingga betul-betul sangat dijaga. Lah, saksi palsu ini diantaranya, ya ini dia terjatuh dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan ini darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Karena dengan persaksiannya itu, maka orang bisa terbunuh, orang bisa hartanya terambil, orang bisa kehormatan menjadi rusak. Ini bahaya persaksian palsu. Yang Nabi katakan, kullul muslim alal muslim haramun maluhu wa damuhu wa irtuh. Setiap muslim atas muslim itu haram. Hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Yang terakhir, dalil yang beliau bawakan di sini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah aku beritakan kepada kalian dosa besar yang paling besar? 1. Al-isyraku billah.
yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa, Bapak sekalian, yang kalau sampai matinya dia tidak bertobat dari perbuatan syirik, maka syiriknya akan menghancurkan semua amal kebaikan yang dia lakukan. Syiriknya akan menjadikan dia kekal di dalam neraka. Dosanya tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syirkun akbar. Sehingga kewajiban seorang mukmin, seorang muslim yang pertama kali, Bapak sekalian, adalah menjaga akidah tauhidnya, jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Bagaimana caranya? Di mboten sanes kejawi kita harus belajar faham, benar-benar faham hakikat tauhid dan hakikat syirik. Yang rata-rata kaum muslimin banyak yang terjatuh dalam kesyirikan tanpa sadar karena tidak faham hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan. Yang kedua, wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Bapak sekalian, kita telah diajarkan pada bab yang kedua kemarin insyaallah, di antara dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Termasuk durhaka kepada orang tua itu adalah yaitu mengucapkan kalimat-kalimat yang nyengak, yang menjadikan orang tua kemudian ya ini tersinggung, gak senang. Atau dengan isyarat-isyarat. Isyarat-isyarat matanya, atau kerutan dahinya, atau menunjukkan ya ini kejengkelannya, sehingga itu menunjukkan ya ini ketidaksenangannya. Itu termasuk bagian kedurhakaan kepada ya ini orang tua. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik pada orang tua dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Wala taqul lauma uffin wala tanharhuma, jangan kamu ucapkan orang tua Anda uff. Yang kata para ulama, uff itu adalah omongan jelek yang tingkatnya paling ringan, itu uff. Omongan jelek itu punya tingkatan-tingkatan. Yang paling ringan saja tidak boleh kita ucapkan untuk kedua orang tua kita. Apalagi kemudian dibentak-bentak orang tuanya. Apalagi ada orang tua yang ditantang gelut sama anaknya. Ada apalagi orang tua yang kadang anaknya malah orang tua diseret ke pengadilan. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk ya ini orang yang mereka betul-betul tidak tahu ya ini haknya orang tua dan karena tidak paham agama. Sehingga orang tua itu kayak mesin saja. Kalau pas masih produktif ya dipakai produksi terus, diperas hasilnya. Kalau sudah nggak produktif, kayak mesin melangkrak. Sehingga kalau perlu ya disingkirkan ke panti jompo. Supaya nggak ngerepoti anak-anaknya. Ini adalah kedurhakaan ini para anak kepada orang tua. Termasuk maunya menempatkan orang tua di pojok rumah, di belakang. Sehingga campur pitik-pitik sama kambing-kambing. Sehingga anaknya, cucunya, semuanya nggak ngelewati orang tuanya, karena disingkirkan di pojokan biar ya ini nggak nyampur. Ini adalah termasuk kedurhakaan. Ketika Ibnu Umar melihat ada orang tawaf dengan gendong anaknya dan mengatakan, apakah aku sudah membalas kebaikan orang tuaku? Kata Ibnu Umar, kamu belum membalas kebaikan ibumu walaupun nyun ngapunten sak ngedenan. Orang kok melahirkan itu ngeden-ngeden. Sak ngedenan aja belum, ya ini memadai kebaikan, ya ini orang tuamu. Tapi kamu sudah berbuat baik sama orang tua kamu. Kebaikan orang tua nggak akan bisa kita balas. Berapapun yang akan kita berikan. Di antaranya, orang tua itu kalau ngupaini kita itu supaya tumbuh berkembang, ya ini mulia, bagus, ya ini menjadi, ya ini baik. Tapi kalau kita ngupaini orang tua, yun ngapunten Bapak sekalian, seringnya itu perasaannya ndang mati yo, cepat rampung urusani. Ini adalah yang tidak bisa dibayar. Ini antara orang tua dengan ini anak. Yang ketiga, ala wa qaulu zur. Fama zala yukarriruha hatta qulna laita wasakat. Yang ketiga kata Nabi, ala wa qaulu zur,
ketahuilah, ya ini waspadailah, ya ini qaulu zur, perkataan palsu, persaksian palsu. Nabi ulang-ulang terus sampai Nabi tadinya posisinya itu duduk, kemudian Nabi ya ini berdiri, atau Nabi dalam keadaan ya ini berupa posisi dari duduknya itu kemudian berdiri. Dan ulang-ulang wa ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, yang menunjukkan ini adalah perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga Nabi ingatkan berulang-ulang sampai sahabat lauta laitahu sakat. Semoga Nabi ya ini segera diam. Diulang-ulangnya oleh Nabi qaulu zur ini, sebab ini perkara yang dianggap enteng oleh manusia dan banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan. Dan prakteknya, dan begitulah yang ada. Menjadi saksi-saksi palsu dalam segala, ya ini perkara, dalam banyak perkara. Ya proyek menjadi saksi palsu dalam masalah proyek, di kantor-kantor, di proyek-proyek pemerintahan, jadi saksi palsu di pengadilan, jadi saksi palsu dalam persengketaan, dalam urusan tanah, urusan bangunan, urusan macam-macam. Sehingga persaksian palsunya itu berdampak ya ini sangat buruk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kejahatan-kejahatan yang ini meluas. Sekalian, ya ini pembahasan tentang syahadatuz zur. Ya mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari menjadi para saksi palsu. Termasuk tadi syahadatuz zur maknanya adalah hadir di tempat-tempat yang unsur syirik atau kekafiran atau kemaksiatan. Ini juga termasuk menjadi saksi yang palsu. Ikut terlibat di situ, ikut memakmurkan di situ, ikut menjadi panitianya apalagi atau penyelenggaranya. Ini semuanya saksi palsu. Termasuk saksi palsu. Cekap, maka tadiin untuk mikir manfaat. Insya Allah kita lanjutkan pembahasan ini berikutnya. Ini bab yang ke-17 nanti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.